Hadirin wal hadirat, jamaah pengajian yang saya hormati rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin wal muslimat yang juga saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, wabil khusus komunitas muslim. Kenapa mas? Bacanya biker gitu ya. Ini kalau salah. Wabil khusus muslim bikers, pakai S enggak? Enggak. Biker gitu. Ulangi. Wabil khusus muslim biker Indonesia cabang Yogyakarta yang saya cintai dan saya hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur pada malam hari ini kita bisa bertemu, bersua, berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di Masjid Al-Muqtasidin, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Semoga majelis kita malam hari ini menjadi majelis ilmu yang bermanfaat, majelis amal saleh yang akan membawa kebaikan bagi kita di dunia dan di akhirat. Yang kedua, semoga Allah senantiasa melimpahkan salawat dan salamnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berikut para istri, para keluarga, para sahabat, para nabi dan rasul lainnya, juga seluruh umat Islam dimanapun dan kapanpun mereka berada yang masih mau mengikuti agama ini dengan baik sampai kelak jelang hari kiamat tiba. Baik, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala malam hari ini kita saling menasihati, mengulang kembali, belajar bersama berkaitan dengan sebagian agama kita, sebagian problem yang ada di tengah-tengah umat ini yang mau tidak mau mesti kita kaitkan, kita hubungkan dengan agama. Karena kita hidup di dunia ini memang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya beribadah, dan itu sesuai dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Tema atau topik pengajian pada malam hari ini apa mas judulnya? Iya, itu yang sekarang lagi ngetop ya. Konon di dunia bukan hanya dunia maya ya, di dunia nyata, apa yang mereka sebut dengan boneka, apa? Boneka arwah. Istilahnya apa? Spirit doll. Baik, insyaallah coba nanti kita bincang-bincang berkaitan dengan masalah tersebut. Tentu dari sudut pandang agama kita, agama Islam. Kita sebagai seorang muslim, kita berbicara dari sudut pandang agama Islam. Tentu akan berbeda jika ditinjau dari sudut pandang keyakinan, kepercayaan yang lain, atau mungkin sudut pandang seni, sudut pandang budaya, sudut pandang tradisi, mungkin berbeda. Tapi kita sebagai seorang muslim akan melihat itu dari sudut pandang agama Islam. Oleh karenanya, mari kita coba pelan ya, sampai nanti insyaallah jelang waktu sholat isya. Baik, itu jamnya betul enggak mas? Itu salah. Salah. Betul di belakang. Iya, nanti kasih tahu ya. Kok sejak tadi baru jam 6 lebih sedikit? Iya, nanti kasih tahu. Baik, sebelum kita coba ya, sedikit saja melihat tentang tren spirit doll tadi. Yang pertama, mari kita lihat, kita sadari, kita ulang kembali. Siapa kita? Manusia apa boneka? Manusia. Baik, ini mesti disadari jamaah, karena kita nanti akan berbicara itu boneka. Kita ini manusia. Allah ciptakan manusia, Allah kasih tempat di muka bumi ini
bukan untuk bermain-main jamaah. Bukan untuk bermain-main, apalagi bermain-main boneka, bukan. Tapi Allah ciptakan kita sebagai manusia, ciptaan terbaik, supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting. Selalu disadari kapan saja, di mana saja, kita ini manusia. Keberadaan kita di dunia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah surat ke 53. Surat apa, Mas? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat 56. Surat Az-Zariyat. Surat Az-Zariyat surat 53 ayat 56. Tidaklah aku Allah menciptakan bangsa jin dan manusia kecuali supaya beribadah kepadaku. Ini yang pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita sebagai manusia supaya beribadah, maka Allah pula telah memberi kita tuntunan cara beribadah itu. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama Allah itu Islam. Dah, berarti Allah perintah kita beribadah, cara beribadahnya dengan aturan Islam. Lalu Allah pula memberi kita fasilitas, yaitu dunia dengan segala isinya. Pakai, ambil, kelola dalam rangka beribadah kepada Allah menurut tuntunan agama Allah, yaitu Islam. Wa huwal ladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Semua yang ada di atas bumi, di dalam bumi, di permukaan bumi, silakan pakai wahai manusia, tapi untuk beribadah kepada Allah. Allah tidak cukup sekedar menyebutkan agama, karena manusia ini lemah, ngeyelan, zalim, ya, kufur nikmat dan seterusnya. Maka Allah utus untuk setiap umat, untuk setiap kaum, seorang rasul yang mendakwahkan agama ini, mengajak umat masing-masing supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersebut dalam surah An-Nahl 36. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Dan sungguh kami telah utus pada setiap kaum, pada setiap umat seorang rasul. Tugas mereka apa? Ani'budullaha wajtanibut taghut. Ibadahlah kepada Allah saja dan jauhi seluruh taghut. Apa itu taghut? Sembahan selain Allah. Ada kemudian perintah lagi dalam surah Al-Isra. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah mewajibkan, telah menetapkan, Rabbmu, Tuhanmu Allah menetapkan, mewajibkan, memerintahkan, mewasiatkan kepada kalian umat manusia, alla ta'budu, janganlah kalian beribadah kepada siapapun illa, kecuali iya, kepada Allah. Ini poin penting sebelum kita membahas sedikit tentang spirit doll tadi. Lalu ada lagi dalam surah An-Nisa 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan sekali-kali berbuat syirik, apapun jenis syirik itu. Perhatikan kalimatnya. An-Nisa 36 ini jamaah, kalimat yang sangat ringkas tapi jelas dan tegas. Wa'budullah, beribadahlah kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan sekali-kali berbuat syirik dengan segala bentuk macamnya. Ini penegasan, perintah beribadah kepada Allah, larangan berbuat syirik alias menyekutukan Allah. Kata syai'an di situ dalam bentuk nakirah, ya, nanti ini dijelaskan para ulama, berada dalam konteks kalimat larangan. Kalimat
larangan berisi nakiroh, kata nakiroh, syai'an. Nakiroh itu tak tentu, indefinite, dalam bentuk kalimat larangan, menunjukkan makna umum. Artinya, jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah. Ada dua makna. Tidak boleh kita menjadikan selain Allah sebagai sembahan, sebagai sekutu bagi Allah. Siapapun dia, apapun dia. Malaikat, termasuk malaikat Jibril, tidak boleh dijadikan sekutu. Nabi, termasuk Nabi Muhammad SAW, tidak boleh. Mereka adalah makhluk hamba Allah yang paling top dari kalangan malaikat, dari kalangan manusia. Apalagi sekedar benda mati, batu, gunung, tumbuhan atau hewan, atau bahkan matahari, bulan, bintang, tidak boleh disembah. Siapapun dan apapun dia tidak boleh dijadikan sekutu. Yang kedua, makna syai'an, bentuk kesyirikan apapun tidak boleh. Syirik kecil tidak boleh, apalagi gede. Jadi yang pertama tadi, dilarang kita menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan, sekutu-sekutu bagi Allah. Siapapun mereka, apapun mereka, tidak boleh. Yang kedua, larangan berbuat syirik, apapun bentuk, macam dan jenis kesyirikan itu. Ini dari kalimat wala tusyriku bihi syai'a. Tentu larangan berbuat syirik, larangan pula hal-hal yang menjurus kepada kesyirikan. Karena Islam ini agama yang berisi aturan-aturan, syariat-syariat yang sifatnya preventif. Contoh ya, Islam melarang perbuatan zina, jelas. Islam pula melarang orang berkhalwat, hal-hal yang menjurus kepada perzinaan. Ada, Allah melarang riba nasi'ah, ya, uang yang beranak pinak itu. Allah juga melarang riba fadl, emas dengan emas, ya, harus sama, harus seukuran dan harus cash, yadan biyadin. Ya, contoh seperti itu. Karena ini dalam rangka untuk menghindari perbuatan yang jelas-jelas lebih besar. Termasuk dalam hal ini adalah larangan berbuat syirik. Nah, topik malam hari ini adalah hal-hal yang nyerempet, termasuk berbau syirik, itu dilarang jamaah. Mengapa? Karena syirik adalah dosa besar yang paling besar, bersamaan dengan kekufuran. Syirik dan kufur ya setali 3 uang, 11-12. Maka jangan pernah meremehkan perbuatan syirik atau hal-hal yang menjurus, nyerempet berbau syirik. Mengapa jamaah? Karena sejelek-jelek orang beriman, seburuk-buruk orang Islam, selama statusnya masih muslim, tidak berbuat syirik akbar, tidak berbuat kufur akbar yang dibawa mati, maka itu kelak masih akan selamat. Meskipun barangkali diazab dulu di neraka entah seberapa lama, entah dengan azab yang kayak apa, sesuai dengan dosanya, tapi selama dia masih punya keimanan, statusnya muslim di sisi Allah, bertauhid, ya, tidak berbuat syirik akbar, tidak berbuat kufur akbar yang dibawa mati, maka kelak akan dikeluarkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, barang siapa membawa dosa syirik akbar sampai mati, na'udzubillahi min dzalik, membawa kufur akbar sampai mati, na'udzubillahi min dzalik, Allah tidak akan pernah mengampuninya, sehebat apapun perbuatan baik dia barangkali di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Allah tidak akan beri ampun kepada perbuatan syirik akbar yang dibawa mati. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah berkenan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Ini prinsip yang mesti kita pahami supaya nanti kita mudah melihat fenomena atau tren yang akhir-akhir ini ada, yaitu yang mereka sebut dengan boneka arwah atau spirit doll, begitu.
Baik. Sekarang mari kita lihat dari apa yang disebut dengan boneka arwah. Yang saya lihat ketika buka ya istilah spirit doll itu, ternyata boneka itu betul-betul mirip. Ya, mirip sekali dengan bayi, dengan anak begitu. Jadi luar biasa. Nah, mari kita lihat berkaitan dengan masalah boneka itu. Sebelum boneka itu dipakai untuk apa? Disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ashaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati", orang yang kelak pada hari kiamat mendapatkan siksa yang paling berat. Ashaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamati alladzina yudahiuna bi khalqillah, yaitu orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyaingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Orang yang membuat lukisan makhluk bernyawa, orang yang membuat patung gambar makhluk bernyawa. Salah satunya adalah orang yang bikin boneka. Orang yang bikin boneka. Nanti banyak hadis, bahkan disebutkan ancaman keras, kullu musawwirin finnar, setiap orang yang bikin makhluk, gambar makhluk bernyawa, termasuk diantaranya adalah patung, baik hanya gambar satu itu atau yang istilahnya 3 dimensi, patung dan seterusnya, maka semua ini kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun yu'adzabu biha fi jahannam. Setiap gambar makhluk hidup yang mereka buat, patung yang mereka buat, besok akan diberi nyawa pada hari kiamat di dalam neraka yang mengazab orang yang dulu membuatnya di dunia. Ini ancaman keras bagi orang-orang yang membuat boneka. Bahkan disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah satu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, alla tad'a suratan illa tamastaha wala qabran musyrifan illa sawaitah. Jangan kau tinggalkan gambar-gambar, patung-patung kecuali engkau rusak, dan jangan kau biarkan kuburan yang tinggi-tinggi kecuali engkau ratakan. Ini berkaitan dengan masalah boneka. Mungkin ada yang bertanya, bukankah anak-anak kecil boleh bermain boneka? Nanti insya Allah ya. Betul, memang ada pengecualian. Boneka, gambar, patung, makhluk bernyawa itu dilarang. Bahkan ada ancaman, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun aw surah. Malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada patung, ada gambar bernyawa, atau ada anjing. Bagaimana dengan boneka untuk anak-anak? Ada pengecualian khusus bagi anak perempuan yang masih kecil. Saya ulang, khusus anak perempuan yang masih kecil boleh memiliki boneka dengan tujuan untuk melatih, mendidik, mengajari mereka sebagai seorang wanita yang salah satu tabiat aslinya kelak akan memiliki anak, mengasuh anak. Dan begitulah fitrah seorang anak wanita yang masih kecil. Anak-anak kita yang masih kecil, kalau perempuan biasanya suka bawa sesuatu digendong, ya enggak? Pura-pura jadi ibu. Itu fitrahnya seperti itu. Boleh. Ini khusus bagi siapa? Anak perempuan kecil.
Perempuan, anak perempuan yang masih kecil. Itu pula nanti bonekanya seperti apa. Maka wallahu a'lam bishawab, bonekanya tidak dalam bentuk persis seperti makhluk 100%. Sementara boneka-boneka yang ada itu mirip banget dengan bayi. Jadi yang dibolehkan itu ya bolehlah dalam bentuk-bentuk begitulah, kurang lebih dianggap boneka, tapi jangan persis-persis banget seperti itu. Itu khusus untuk anak perempuan kecil, ya. Bagaimana dengan fenomena sekarang yang bawa-bawa boneka itu seperti apa, Mas? Bonekanya mirip sekali dengan manusia. Maka ini dilarang. Baik, dari sisi itu sudah kena silang merah. Yang kedua, yang memiliki siapa? Anak kecil, perempuan, atau anak tua laki-laki? Yang memiliki siapa, Mas? Yang sekarang mereka memiliki siapa? Anak kecil apa anak tua? Anak gede ya? Tayyib. Miss, mohon maaf Mas, Anda yang maco-maco begini, maco-maco gagah-gagah begitu ya, apalagi naik moge ya, lalu gendong bayi boneka kecil, ditimang-timang, kira-kira orang yang melihat kayak apa? Dalam benak orang yang melihat apa, Mas? Pikiran pertama kali yang muncul ketika Anda yang maco-maco ini bawa moge, ya kan? Lalu habis itu turun menimang boneka bayi, anggapnya sebagai anak. Kira-kira saya menganggap Anda waras apa tidak? Kata psikolog, ya, kalau sampai ini dianggap begini begitu, dia anggap ini sebagai anak, dianggap sebagai teman, diajak ngobrol, diajak ini, padahal itu kan benda mati. Kata mereka, ini sudah termasuk bagian dari kelainan mental. Ini kata mereka. Saya hanya baca sepintas. Jadi bagaimana jamaah? Allah telah menjadikan manusia sebagai laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lalu Anda merendahkan diri Anda hanya dengan sebab seperti itu. Maka dalam hal ini tentu sudah tidak pas lagi. Ya, tidak pas. Tayyib, lanjut. Harga boneka berapa, Mas? Ada yang tahu? Harga boneka-boneka itu yang dijual 10.000. Berapa, Mas? Yang pernah Anda baca harga berapa? Ada info? Ada info? Berapa? Berapa, Mas? Keras-keras. Dibuka. 5.750. Oh, segitu harganya. 900. Ada lebih gede lagi. Itu mungkin yang 500 yang mungkin boneka dari Afrika kali ya, hitam. Yang dari Eropa. Jamaah, itu sudah lagi tidak tepat, ya. Gambarnya, patungnya sudah tidak betul karena mirip sekali dengan manusia. Yang kedua, bukan untuk anak perempuan yang masih kecil. Ketiga, harga mahal, jamaah. Membuang-buang harta. Innallaha kariha lakum salasan. Di antaranya adalah wa idha'atul mal, buang-buang harta. Wala tubadzir tabdzira, jangan berbuat tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin. Karena orang buang-buang harta itu teman siapa, Mas? Teman syaitan. Buang-buang harta dilarang. Ya, belum lagi nanti di akhir ditanya tuh, ya. Baik, kita lihat pelan-pelan. Kemudian buang harta, ya. Kemudian tadi ya jelas merusak mental, merusak kejiwaan, merusak pikiran yang normal. Harusnya orang dewasa kalau ingin menimang anak, gimana, Mas? Kalau ingin menimang anak, ya punya anak sendirilah. Punya anak gimana? Menikah. Berarti ini keluar dari fitrah. Apalagi agama Islam menganjurkan tazawwaju
al-walud al-wadud, nikailah wanita-wanita yang subur, wanita-wanita yang penuh kasih sayang. Fa inni mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena aku bangga kelak pada hari kiamat umatku ini paling banyak. Enggak mungkin boneka bisa hidup. Ya. Kalau ingin menimang anak, timanglah anak Anda sendiri. Ya. Dan itu menjadi bagian dari ibadah kalau niatnya betul. Belum lagi ini ternyata tasabbuh ya. Konon ternyata budaya kebiasaan seperti ini sudah lama ada di kepercayaan-kepercayaan lain. Umat Islam punya agama yang sempurna. Mau bicara keyakinan ada, mau bicara hubungan muamalah ada, hubungan ibadat ada, semuanya sempurna. Bahkan mau menimang anak sebanyak mungkin boleh. Bahkan kita diperintah, dianjurkan supaya memperbanyak anak. Mengapa niru-niru keyakinan-keyakinan yang lain? Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum yang menjadi ciri khas mereka, apalagi berkaitan dengan masalah akidah, masalah kepercayaan, akan dikumpulkan bersama mereka. Nauzubillah min dzalik. Ini urusan keyakinan seperti ini, bahaya sekali jemaah. Belum lagi itu yang jelas tidak ada manfaatnya. Untuk apa seperti itu? Hanya cari sensasi, hanya cari ini dan itu, membuang-buang waktu, buang-buang harta, buang-buang yang lainnya. Dan ini yang berbahaya sekali, itu ada hubungannya dengan kesyirikan. Ini yang paling berbahaya. Paling berbahaya mengandung kesyirikan. Konon katanya itu istilah mereka diisi apa mas? Bahasa mereka diisi arwah. Ini juga keliru sebenarnya. Ruh nggak bisa lagi. Ruh orang mati sudah. Mana ada panggil ruh? Istilah juga di zaman atau di masyarakat itu memanggil arwah. Nggak bisa. Ruh orang yang sudah meninggal, ruhnya di mana? Alam barzakh. Nggak bisa dipanggil lagi. Ya. Yang datang itu siapa? Ya jin. Yang pura-pura, mengaku-ngaku dan seterusnya. Ini yang harus dipahami. Jadi kalau istilah boneka arwah, ini boneka yang punya ruh. Berarti dia punya keyakinan boneka ini punya ruh. Buatan manusia. Lalu siapa yang bikin ruh? Ini tadi. Inna asyaddan nasi azaban yawmal qiyamati alladzina yudahi'una bi khalqillah. Orang yang menyerupai ciptaan Allah, bikin-bikin tandingan terhadap ciptaan Allah, bikin-bikin orang dikasih dianggap punya ruh, padahal itu jin yang merasuk ke situ. Apalagi panggil nanti jin supaya masuk ke situ. Ingat, panggil jin itu biasanya mereka mau kalau dikasih apa? Kasih? Nah, iya. Mereka nggak mungkin mau bantu Anda kecuali mereka dikasih sesuatu. Bagaimana hukum menghadirkan jin? Ya, jelas di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk meminta pertolongan kepada golongan jin ini, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Jin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ada segolongan lelaki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada segolongan lelaki dari kalangan jin, tapi mereka justru menambah itu kesesatan. Dianggapnya bilang ini, bilang itu, menghibur, tapi sesungguhnya mereka itu ingin semakin menyesatkan umat manusia. Dan ketika mereka mau membantu manusia, mereka ada kompensasinya. Nanti silakan dilihat di dalam surah Al-An'am 128. Dan besok mereka akan dikumpulkan di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini berkaitan dengan masalah memanggil jin yang istilah mereka memanggil arwah. Bagaimana dengan menggunakan jasa jin, ya, menggunakan jasa jin untuk keperluan perkara-perkara yang mubah. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian ulama membolehkan, tapi wallahu a'lam bishawab lebih aman jangan. Karena pada asalnya kita dilarang meminta
pertolongan meskipun dalam urusan yang mubah kepada golongan jin. Mengapa Nabi SAW tidak pernah melakukannya? Para khulafaur rasyidun tidak pernah melakukannya. Para sahabat, para imam-imam kita, ulama-ulama, pemimpin mazhab tidak pernah melakukannya. Wallahu a'lam bishawab. Jangan menggunakan jasa jin meskipun untuk perkara yang mubah. Ngangkut motor gede ini nggak kuat, lagi kebanan nih, panggil jin, tolong angkatkan, tidak usah. Ya, mendingan panggil apa mas? Itu dia. Ya, derek, apa namanya? Kok derek? Pokoknya diambil gitu aja. Kita mampu. Ya, hal-hal seperti ini. Nah, jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata juga konon katanya, saya juga karena belum tahu persis ya, ini kayak apa hakikat boneka idol ini yang berkaitan dengan masalah syirik. Jelas mereka memanggil jin untuk masuk, atau mungkin mereka beli, ini ada jinnya laki atau perempuan, mungkin begitu ya, suaranya merdu apa tidak, mungkin begitu. Kalau suaranya merdu, jinnya perempuan, kalau yang punya laki-laki, harganya mahal, mungkin bisa bernyanyi, mungkin bisa ini dan seterusnya, naudzubillah min dzalik, mungkin harganya lebih mahal. Dan konon katanya juga mereka ditanya tentang ini dan itu, apa nanti ujung-ujungnya adalah ramalan, ujung-ujungnya adalah perdukunan. Jelas ini bukan hanya nyerempet lagi, itulah kekufuran, itulah kesyirikan. Udah Isya? Belum? Kasih tahu ya. Berapa? Innalillahi wa inna ilaihi. Baru pembukaan. Jadi begitu ya. Kalau sudah sampai kepada kemudian ini nanti apa namanya? Ini kalau begini boneka saya mungkin pagi hari ini dia tersenyum, berarti hari baik. Kalau dia cemberut, berarti hari buruk. Termasuk nanti dalam kategori tatayyur, tiaroh. Kata Nabi SAW, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayyur itu syirik. Anggapan sial ketika melihat, mendengar atau mengalami sesuatu. Ini bonekanya senyum, ini hari ini untung besar nih. Cemberut, nangis, hari ini rugi besar nih. Nah, mau bepergian, lihat dulu, tanya sama bonekanya, kira-kira ini kalau saya bepergian ke luar kota aman tidak? Tidak, nggak jadi. Sama dengan zaman dahulu, zaman jahiliyah yang dilarang oleh Nabi SAW, dilarang oleh agama kita. Tatayyur, kalau mau bepergian, mau punya hajat, mau punya acara, dilempar, nerbangin burung. Kalau ke kanan, lanjut. Kalau ke kiri, ini sial. Atau lihat sesuatu, ya, termasuk yang ada di masyarakat sekarang. Baru mau bepergian, ada ular. Pernah? Naik motor, bukan naik motor nginjak apa? Bukan nginjak itu kaki mas. Kalau motor melindas, bahasa Indonesianya apa? Itu bahasa Jawa yang di Indonesia kan. Memang melindas, iya, memang melindas. Ada dalam kamus, coba cek. Angel bahasa Indonesia mas. Melindas ulo, nggak jadi pulang. Karena apa? Ini tatayyur. Dan konon katanya seperti itu. Maka jamaah, mari kita lihat. Ini sepintas ya, belum semuanya kita kupas nanti ya, karena belum tahu persis kayak apa hakikat spirit idol ini. Minimal seperti tadi ada satu sudah jelas-jelas salah. Ditinjau dari bentuknya itu membuat patung, menyerupai manusia, dilarang. Tentu, saya nggak buat kok pak, saya hanya beli. Sama, Anda mendukung. Oke, kedua, jika itu digunakan ya, dibeli dengan harga mahal, tidak ada manfaatnya, itu membuang-buang harta, dilarang. Kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah wa an ilmihi fima fa'ala wa an jasadihi fima ablah.
Besok pada hari kiamat, dua kaki setiap manusia tidak akan beranjak dari tempat berdirinya sebelum selesai pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, umurmu dipakai untuk apa? Yang kedua, hartamu dari mana kau dapat? Untuk apa kau belanjakan? Beli sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu termasuk tabdzir, termasuk pemborosan. Mengapa tidak dipakai untuk menikah saja biar punya anak sendiri? Mengapa tidak dipakai untuk menyantuni anak miskin? Kalau tidak berani menikah, ya sudahlah, santuni anak yatim. Ya, Masya Allah jamaah. Makanya ini sudah keliru dari situ. Yang lain, kalau kita lihat jelas tasyabbuh bil kuffar. Ada sebagian orang kafir yang punya kebiasaan seperti itu. Jadi dia menganggap itu sebagai anak. Bahkan naudzubillah, ya, ada orang aneh-aneh. Saya pernah membaca sepintas, ada orang menikah dengan pohon, ya, ada orang menikah dengan hewan, ada orang macam-macam aneh-aneh kelakuan mereka. Jangan ditiru. Termasuk ini orang punya anak asuhnya ternyata boneka. Apa ini seperti itu? Mengapa tidak punya anak asuh yang banyak? Itu mendatangkan pahala yang besar. Kemudian yang jelas merusak mental kejiwaan. Ingat jemaah, di antara ad-daruriyatul khams, 5 perkara yang sifatnya harus dijaga, emergency, daruri. Apa itu? Agama. Kedua, akal, ya, jiwa. Ketiga, akal. Keempat, nasab. Kelima, harta. Orang yang seperti tadi, kata ahli psikologi, kalau sampai seperti itu merusak akal, merusak mental. Sudah sehat malah bikin kacau. Belum lagi kalau dia menjurus kepada kesyirikan, jelas merusak agama. Pertama kali agama ini ada untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal. Tadi ya, agamanya jelas berbahaya ketika dia berbuat syirik. Akalnya malah dia rusak. Yang tadinya normal, punya kelakuan yang aneh-aneh seperti itu bisa disebut gangguan mental. Nauzubillah min dzalik. Belum lagi harta, dibuang habis. Ada yang punya sekian banyak, harganya mungkin bisa jutaan, bisa macam-macam. Ya, itu jelas-jelas tidak diperkenankan. Dan sebentar lagi ya. Apalagi kalau itu kesyirikan jamaah. Kesyirikan jelas dosa besar yang paling besar. Maka bagaimana dengan kita kaum muslimin? Jangan terpedaya, jangan terpengaruh. Meskipun barangkali yang memiliki orang terkenal, mungkin orang yang berpengaruh, lalu memberikan ajakan, rayuan kepada umat Islam, jangan diikuti. Dan semua ini kembali kepada ilmu jamaah, kepada ilmu. Oleh karenanya, hendaknya kita tidak berhenti, tidak bosan untuk selalu menggali ilmu agama kita, untuk selalu belajar dan belajar. Mengapa? Banyak saudara kita yang ternyata belum paham. Kalau mereka itu bukan orang Islam, silahkan. Tapi kalau yang melakukan ini saudara kita kaum muslimin, kita prihatin dan kita berusaha untuk mengingatkan bagi pelakunya, dan juga kaum muslimin jangan sampai ikut-ikutan. Karena ini bukan sekedar perbuatan yang membuang harta, duit-duitku dewe mungkin, bukan sekedar sagelemku dewe, tidak, tapi ini berkait dengan masalah kesyirikan. Dan kesyirikan adalah dosa besar yang paling besar. Kalau kita sayang sama saudara kita sesama muslim, maka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia cintai kebaikan untuk dirinya. Sebaliknya, tidak sempurna iman seseorang sebelum ia benci keburukan itu menimpa saudaranya sebagaimana ia benci keburukan itu menimpa dirinya. Kalau kita ngerti tauhid, ajak saudara kita bertauhid. Kalau kita ngerti saudara kita masih terjerumus dalam kesyirikan, kita ingatkan supaya mereka terbebas dari kesyirikan. Jadi jamaah, fenomena seperti ini itu terjadi dan itu real. Maka kita ingatkan diri kita, keluarga kita, sahabat kita, kaum muslimin semuanya, agar tidak terpengaruh oleh pengaruh budaya, tren yang seperti ini. Karena bukan saja itu untuk bersenang-senang, tetapi ternyata mengandung sesuatu yang sangat berbahaya. Di samping hal-hal tadi, ada yang diharamkan, ada yang dilarang, tapi ada yang paling besar adalah kesyirikan. Meskipun nyerempet-nyerempet, tapi itu sangat berbahaya.
Bagi yang melakukannya, kita sampaikan nasihat, tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Salah satu bentuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian perbanyak kita belajar, perbanyak kita baca Al-Quran, perbanyak kita zikir kepada Allah, perbanyak kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Supaya apa? Supaya kita semakin kenal agama kita. Sungguh tidak cukup waktu kita, tidak cukup harta kita, tidak cukup tubuh kita untuk bisa melakukan semua ajaran Islam ini dengan sebaik mungkin. Masih kurang. Mengapa kita gunakan waktu, kita gunakan harta, kita gunakan tubuh kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat? Untuk melakukan agama Islam ini semuanya aja kita nggak mampu. Dan sudah ada semuanya. Maka mari kembali kepada agama jamaah. Oleh karenanya, meskipun ya ini sekedar ngobrol-ngobrol santai sebenarnya, tapi mudah-mudahan sebagai bagian dari nasihat buat kita semuanya, sebagai peringatan buat yang belum tahu atau yang sedang melakukannya mungkin belum paham. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik buat kita semuanya agar kembali kepada agama. Yang pertama adalah bertauhid kepada Allah, tinggalkan syirik dan segala hal yang menjurus, nyerempet atau berbau-bau kesyirikan, karena itu dosa besar yang paling besar. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf karena waktu sudah masuk waktu salat Isya. Semoga Allah beri kita taufiknya untuk bisa istiqamah dalam belajar agama dan diberi taufik untuk bisa istiqamah menjalankannya, serta bisa menyampaikan, mengajak kepada saudara-saudara kita dan bersabar di atas itu semuanya, sehingga Allah golongkan kita hamba-hamba Allah yang beruntung di dunia dan beruntung kelak pada hari kiamat. Allahumma amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.